kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Oke, kali ini kita akan mengulas ini blok ya, blok e-racking yang merek NPP. Jadi nanti kita akan lihat dari segi arah lubang-lubangnya, dari bahannya, tetapi tidak hanya untuk blok e-racking ini, dan untuk blok yang lainnya pun nanti kita akan bahas seperti ini. Ini ada sedikit riset blok yang saya belah. Nanti kita banding-bandingkan mana yang bagus untuk dari segi bahan, dari segi pencetakan untuk blok seher. Dan oke, kita bahas satu persatu. Oke, jadi ini blok e-racking yang merek NPP. Jadi nanti kita lihat untuk dari lubang-lubangnya dan dari segi bahannya. Tetapi sebelum saya buatkan videonya di sini, ini sudah pernah saya coba di bulan kemarin di motor teman saya. Blok e-racking merek NPP ini lumayan bagus ya. Disebutkan bagus itu mungkin nggak kelihatan bagus dari fisik ya. Yang jelas blok 2 tak itu kalau kita bilang bagus itu yang pertama, dia itu nggak ngejim ya, ataupun macet, ataupun ngait kalau lagi ditarik gas, ataupun dia itu pasti tarik gas itu ngunci ya, pistonnya itu ke blok. Nah itu blok yang nggak rekomen kalau misalkan mengunci. Nah ini nggak mengunci, pasti tes. Yang kedua, dia boringnya itu nggak bergeser. Yang jelas kalau cetakan pabrik kita beli blok, satu blok seperti ini nggak akan bergeser ya boringnya, karena dia pasti sistemnya cor ya, bukan sistem Bosch. Mungkin kalau sistem Bosch seperti ini ataupun sistem boring, mungkin dia nggak ada penguncinya seperti ini. Mungkin dia di boring seperti ini, dia ditekan, di press. Nah yang seperti ini kemungkinan ada longgar, bergeser. Tetapi kalau blok yang buatan pabrik, blok kita beli satu set seperti ini sudah jelas sistem pembuatannya pasti semuanya dicetak seperti ini ya. Jadi ini misalkan boring, lalu dia dicor ya untuk almunya itu. Jadi dia ada penguncinya seperti ini di sini. Ini blok yang saya belah-belah, ini bloknya juga blok MPP sama. Takut yang penasaran, mungkin kalau misalkan blok yang buatan pabrik kebanyakan seperti ini dia ada pengunci ya. Jadi sistemnya ini boring lalu dicor. Jadi kata boring itu jangan ditujukan ke kata oper Bosch ya. Jadi kalau boring itu, bor itu lubang, ring itu bulat, berarti ini pipa lubang bulat. Ini boring, bukan berarti boring itu oper Bosch. Kalau oper Bosch yang tadi saya sebutkan, kalau oper Bosch itu jadi disok lagi ya, main sok-sokan seperti ini oper Bosch. Jadi kata boring itu berbeda dengan kata oper Bosch. Oke, mungkin bisa dimengerti seperti itu. Jadi ini boringnya, bahannya dia mempunyai pengunci seperti ini lalu dicor. Kalau kita belah, misalkan kalau kita belah nanti fisiknya seperti ini. Kita lihat, kita fokuskan. Nah di sini ada gerigi pengunci yang tadi saya lihat di sini, perlihatkan. Kalau kita belah dua seperti ini sengaja supaya lebih jelas ya. Kalau misalkan blok kita beli blok satu paket seperti ini sudah jelas bloknya itu sistemnya boring ya, ada geriginya, lalu dia dicor, gak akan bergeser pokoknya. Oke, mungkin ini bloknya yang ori ya, yang ori bawaan Yamaha. Dan kita lihat ini yang satu lagi, ini blok yang NPP sama ya, dia mempunyai pengunci juga. Ini blok NPP mempunyai pengunci. Ini mungkin sedikit iseng saya belah bloknya. Oke, yang jelas seperti itu. Jika blok kita beli blok satu paket seperti ini, satu sebundal lah bahasa kitanya, ini sudah jelas bloknya itu dia nggak akan bergeser. Tetapi kalau ngejim atau enggak, itu kita harus tes lapangan ya. Kita harus tes pasang, lalu kita gaspol. Nah di situ baru ketahuan. Tapi blok NPP ini sudah saya coba di bulan kemarin, alhamdulillah yang nggak ngejim, nggak macet lah pokoknya, nggak ngunci dia pistonnya di sini. Makanya ini saya buatkan reviewnya ataupun ulasannya. Dan untuk masalah ketebalan boring di sini kita lihat dulu untuk ketebalan boringnya. Ini ketebalan boring umum ya, ketebalan boringnya di sini kita ukur. Kita lihat di sini 63,5 ya, di sini 63,5.
Ketebalan boringnya di sini 63,5. Berarti kalau piston racking itu kan 58 mili. Kalau oversize 200 dia jatuhnya yaitu jadi 60 mili ya, 58 tambah 2 mili. Jadi barusan 63,5. Kalau oversize 200 berarti ini boringnya masih tersisa sekitar 1,5 mili. Berarti ini bisa sampai oversize 250 ataupun oversize 300. Tetapi ini belum dicoba, saya oversize sampai 300. Pokoknya perkiraan bisalah sampai oversize 250 atau oversize 300. Tetapi untuk 2 tak itu biasanya kalau oversize 200 ke atas itu kurang enak. Ya, pokoknya untuk 2 tak itu yang jelas dari arah lubangnya yang paling berpengaruh itu untuk 2 tak. Oke, kita lihat pokoknya untuk dari segi bahan saya sebutkan tadi lumayan rapi, korterannya dia di sini rapi, dia lurus korterannya, dan cetakannya nggak kandal sebelah, tebal sebelah, itu nggak menyeng juga. Kita lihat juga, kita balik di sini, ini lumayan lurus ya, agak sulit fokusinnya. Ya di sini agak kelihatan nih lurus, tebalnya sama. Berarti ini lurus. Mungkin kalau ada yang bloknya misalkan kayak korteran miring misalkan, ataupun korterannya itu terlalu seret. Nah itu kalau korteran terseret pun itu tenaganya kurang bagus, apalagi kalau miring itu nggak enak banget kalau motornya untuk lari. Oke, dan untuk lubang di sini kita lihat, kita fokuskan. Untuk lubang umum ya, kalau misalkan lubang yang blok-blok yang baru kita baru beri, di sini ada rebek-rebek sedikit. Tetapi ini arahnya yang penting. Kalau rebek ini pasti kalau motor 2 tak itu kita main porting ya, main porting yang rebek-rebek seperti ini kita rapihkan. Yang jelas arah lubangnya di sini ini harus mirip yang ori, mirip yang bawaan pabrikannya. Ini lumayan bagus nih untuk lubang-lubangnya. Dan mungkin di sini juga kita harus lihat, kemarin yang saya bahas di sini harus ada lak-lakan ya. Di sini ini lak-lakannya ada nih, lihat, kita fokuskan. Nah di sini ini ada lak-lakannya juga nih, lumayan bagus berarti. Jadi pas kita pasang walaupun tidak di porting, nantinya itu bloknya lumayan ya, powernya lumayan adaan. Berarti tinggal kita halus-haluskan. Di sini bagian-bagian lubang-lubangnya di sini kita haluskan sedikit pun itu sudah bagus. Kalau ukuran tinggi-tingginya di sini ini sudah tepat. Ini kemarin saya coba belum di porting, yang saya coba di motor teman saya. Jadi bloknya hanya blok yang standar bawaan NPP ini saya pasang di motor standar juga, itu lumayan bagus. Jadi untuk ukuran-ukurannya pokoknya ini normal lah, ukuran-ukurannya tidak kacau ini blok. Berarti jadi yang jelas kalau ukuran-ukurannya udah normal, jadi kita nggak porting pun sudah bagus. Kalau emang pengen maksimal, kalau 2 tak itu tetap ya dari lubang-lubang sini harus kita porting dulu. Walaupun dia bloknya yang ori, tetap saja di sininya kalau yang ori pun dia ada rebek-rebek lah pasti, yang ori pun sama kayak gini. Ini tinggal kita halus-haluskan lubangnya. Untuk arah-arahnya pokoknya ini mirip banget lah pokoknya untuk arah-arahnya sama yang bawaan. Nah di sininya pun ukuran-ukurannya hampir persis mirip. Jadi untuk blok ini pokoknya kepake lah kalau misalkan buat motor yang suka lari-lari juga, kepake juga. Ini bloknya lumayan bagus dan harganya pun yang jelas kita pasti ngelihat harga juga. Harganya ini lumayan miring. Ini harganya kalau di toko online kurang lebih sekitar 550.000 ya untuk harga blok racking NPP ini. Tetapi tiap toko itu berbeda-beda harga. Pokoknya perkisaran harganya 550.000 kurang lebih. Ya kurang lebih dikit lah. Jadi ini bloknya lumayan murah meriah untuk harga, tetapi untuk bahan dan kualitas lumayan bagus. Kita lanjutkan ke masalah segi bahan ya. Jadi untuk blok, jika kita ingin membeli blok seher yang sebundel seperti ini, walaupun yang harganya murah, tetapi kita cek yang utama dari segi bahan. Yang jelas harus bahan yang seperti ini ya. Kalau lumayan bagus itu kayak yang kemarin juga yang pernah saya review, blok-blok seher merek Talan itu lumayan bagus. Pokoknya di sini bahannya dia warnanya itu agak-agak licin lah di sini bahannya. Kalau bahannya yang kulit jeruk, di sini kulit jeruknya kasar banget.
dia kurang bagus, dia bahan almunya. Ini bahan almu kelihatan lah kalau yang bagus dia agak licin-licin seperti ini bahannya. Ini berarti bahan almunya lumayan bagus. Mungkin dari segi bahan hanya seperti itu. Karena jika boring itu bahan boring ini yang jelas jarang lah kalau kita beli blok boringnya itu yang warna hitam. Yang warna hitam itu kadang boring-boringnya blok-bloknya yang lumayan ada harganya. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya mungkin untuk kesempatan kali ini hanya sedikit yang bisa saya bagikan. Dan untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya. Dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa tahun depan.